Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan OCM Channel. Kali ini OCM akan bacakan sebuah artikel berita yang dilansir dari tagar.id dengan judul Denny Siregar, BBJS malaikat di bumi, bukan Fadlizon. BBJS sosok malaikat menolong di bumi, bukan Fadlizon. Din Samsudin, Agus Yudhoyono, yang sejak kecil bergelimang kelebihan. Denny Siregar. Kalau ingin dengar kisah-kisah yang menyentuh hati, tulisan tentang BBJS, maka seabrek pengalaman orang yang menggunakan akan mengelus hati kita yang keras. Mulai dari yang cuci darah, sakit jantung, diabetes, sampai urusan patah kaki, mereka dengan berlinang air mata akan memberikan pengalamannya. Bukan pengalaman sakit, tetapi pengalaman saat mereka harus berhadapan dengan tagihan ratusan juta rupiah yang pasti tidak akan mampu ditanggung. Dan ketika pada akhirnya pihak rumah sakit berkata, semua sudah dibayar BBJS, peluruhlah semua kesombongan di dada. BBJS benar-benar sosok malaikat yang ada di bumi. Mungkin apa yang saya katakan ini berlebihan, tapi tanyalah pada mereka yang pernah menggunakan. Merekalah saksi-saksi mata yang sebenarnya, bukan Fadlizon, bukan Din Samsudin, apalagi Agus Yudhoyono yang sejak kecil sudah bergelimang dengan kelebihan. Saya tahu tidak gampang seorang Jokowi harus menandatangani kenaikan iuran. Dia pasti paham beban berat yang harus ditanggung rakyat. Tapi kalau iuran tidak dinaikkan, maka BBJS, sang malaikat penolong itu, akan runtuh karena beban yang terlalu berat. Defisitnya sampai belasan triliun rupiah setiap tahun. BBJS tentu tidak sempurna. Ia dibuat baru-baru saja dan sistemnya terus-menerus dibenahi sampai ketemu model yang terbaik. Tapi tentu itu tidak mengurangi kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan, terutama pada orang-orang yang pernah ditolongnya. Dan di balik BBJS ada kita, ada Anda yang paham bahwa ini model gotong royong di bidang kesehatan. BBJS bisa dibilang sebuah wadah kebaikan tempat kita menabung amal pada saat kita sedang sehat dan berkecukupan. Ini seperti arisan berantai, di mana yang menarik arisannya adalah mereka yang punya masalah kesehatan dan tidak punya uang. Dan kita berdoa jangan sampai kita yang menarik arisannya, karena itu berarti kita sedang punya masalah besar. Tetapi kalaupun itu yang terjadi, kita sudah merasa aman karena ada saudara-saudara kita yang sudah ikhlas menyisihkan pendapatannya setiap bulan untuk menolong kita membayar tagihan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita masih ditempatkan pada sisi orang yang membayar iuran, bukan pada sisi orang yang menggunakan. Mungkin kelak ketika tiba waktunya kita menggunakan karena harus cuci darah dengan tagihan ratusan juta rupiah, tubuh kita akan jatuh terduduk dengan air mata berlinang dan mengucap syukur sedemikian banyaknya. Ketika pihak rumah sakit berkata, gratis Pak, semua sudah dibayar BBJS. Jadi sadar, sehat itu mahal dan makin semangat untuk bergotong royong iuran tiap bulan, karena pasti berguna untuk banyak orang. Ada yang bilang, Bang Denny, dapat berapa ngiklanin BBJS? Kebaikan harus dikabarkan. Kalau semua harus dihitung materi, maka habislah. Denny Siregar, bayar BBJS kesehatan anggap bersedekah. Pegiat media sosial Denny Siregar menganggap membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan setiap bulan adalah bersedekah. Pegiat media sosial Denny Siregar menganggap membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan setiap bulan adalah bersedekah. Kesal sama BPJS. BPJS itu jangan dilihat sebagai beban, anggap saja sebagai bagian sedekah tiap bulan. Kita membayar untuk rasa syukur karena tidak pernah memakainya. Kalaupun nanti kita akhirnya harus memakai, kita sudah punya pengaman. Tutur Denny di laman Facebook Sabtu 16 Mei 2020. Bersedekah adalah memberi uang kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Denny bercerita ia dulu juga menggerutu harus membayar iuran BPJS Kesehatan, tidak pernah memakainya apalagi kalau nilai iuran dinaikkan. Sampai kemudian ia melihat seorang teman
Bapaknya harus cuci darah dan terbantu sekali dengan BPJS. Saya jadi bersyukur setidaknya saya punya andil membantu dia dan keluarganya meringankan masalahnya. Akhirnya saya setiap bulan dengan senang hati membayar iuran, tutur Denny. Ia mengatakan kalau tidak sanggup membayar iuran BPJS Kesehatan kelas 1 ya turun ke kelas 2. Kalau tidak sanggup juga turun ke kelas 3. Namanya juga sedekah, ya sesanggupnya. Denny mengajak untuk tidak ribut menyikapi keputusan Presiden yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Ribut gak ada gunanya, lebih baik dengarkan cerita orang-orang yang terbantu banget dengan BPJS supaya kita punya sedikit empati, kata Denny. Kalau kita ikhlas menolong orang yang kesusahan, kata Denny, kelak kita juga akan ditolong orang ketika sedang kesusahan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang kembali menaikkan iuran peserta BPJS Kesehatan dengan subsidi iuran untuk peserta kelas 3, kategori pekerja, bukan penerima upah, dan bukan bekerja. Iuran peserta kelas 1 yang sebelumnya Rp80.000 naik menjadi Rp150.000. Sedangkan kelas 2 yang sebelumnya Rp51.000 naik menjadi Rp100.000. Kenaikan diberlakukan mulai Juli 2020. Sedangkan untuk iuran peserta kelas 3 yang sebelumnya Rp25.500 naik menjadi Rp42.000. Tapi khusus untuk peserta kategori pekerja, bukan penerima upah dan bukan bekerja, disubsidi pemerintah Rp16.500 sehingga mereka tetap akan membayar iuran Rp25.500. Namun per Januari 2021 subsidi iuran dari pemerintah akan dikurangi menjadi Rp7.000 sehingga para peserta akan membayar iuran Rp35.000. Sebenarnya Mahkamah Agung atau MA telah mengabulkan gugatan terhadap Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan yang menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Berpotensi digugat ke MK lagi. Pakar Hukum Tata Negara Fahri Bahmid mengatakan keputusan Presiden atau Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan berpotensi digugat atau diuji materi kembali ke Mahkamah Agung. Secara yuridis, jika dilihat dari keberlakuan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini sangat potensial untuk digugat kembali ke MA oleh pihak-pihak yang berkepentingan, kata pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia atau UMI Makassar, Fahri Bahmid, seperti diberitakan Antara Sabtu. Keputusan Presiden tersebut mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan nominal yang sedikit berbeda dari kenaikan iuran sebelumnya. Berdasarkan ketentuan dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Sebelumnya, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan putusan dalam merespon kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menaikkan tarif iuran BPJS Kesehatan beberapa waktu yang lalu. Dalam perkara uji materi nomor 7P/HUM/2020 itu, Mahkamah Agung memutuskan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 itu pada prinsipnya dinilai bertentangan dengan ketentuan norma Pasal 23A, Pasal 28H, dan Pasal 34 Undang-Undang NRI tahun 1945. Perpres tersebut juga dinilai bertentangan dengan ketentuan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 17 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau Undang-Undang SJSN, serta ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Undang-Undang BPJS, dan ketentuan Pasal 5 Ayat 2 J Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dengan dibatalkannya Perpres Nomor 75 2019 terkait aturan kenaikan iuran BPJS Kesehatan, maka kembali ke tarif iuran sebelumnya seperti diatur dalam ketentuan Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018. DPR minta iuran BPJS tidak dinaikkan. Anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Ahmad Hafiz Thohir meminta iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan terutama untuk masyarakat yang kemampuan ekonomi rendah.
BPJS untuk rakyat itu tidak mampu, sebaiknya tidak dinaikkan. BPJS ini tidak akan merugikan negara karena ia merupakan investasi untuk mencetak kader baru bangsa Indonesia yang lebih tangguh guna menghadapi persaingan global ke depan, ujar Ahmad Hafiz. Ahmad Hafiz mengatakan rakyat saat ini sedang berjuang lolos dari wabah COVID-19 yang mengakibatkan hilangnya mata pencarian, sementara mereka lah kelompok yang paling banyak menggunakan jaminan kesehatan dari BPJS tersebut. Dengan memberikan jaminan kesehatan terjangkau, kata Ahmad Hafiz, menjadi sebuah dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Rakyat tidak mungkin cerdas kalau kesehatannya terganggu. Ia mencontohkan di Jerman, harga daging dan telur murah, fasilitas kesehatan juga gratis. Hal itu tentu demi menciptakan kader bangsa yang tangguh, maka diperlukan gizi dan kesehatan yang prima pula. Maka itu dengan segala hormat saya minta kepada Bapak Presiden, khususnya untuk BPJS ini jangan dinaikkan, kata Ahmad Hafiz yang juga Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional tersebut. Hafiz berpendapat sudah banyak anggaran yang direlokasi dan pemerintah bisa memanfaatkan anggaran itu untuk menutup defisit BPJS Kesehatan, bukan dengan cara menaikkan iuran. Kita sudah cukup melonggarkan APBN dan defisit yang naik. Olah saja dari dana belanja pemerintah yang direlokasi ke defisitnya BPJS Kesehatan, ujar Hafiz. Solusi KPK atasi defisit BPJS Kesehatan. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Nurul Gufron mengingatkan pemerintah agar menjalankan 6 rekomendasi dari KPK supaya pemerintah bisa menutup kerugian atau defisit BPJS Kesehatan. KPK mendukung penuh tercapainya program pemerintah dalam menyelenggarakan universal health coverage dengan memastikan masyarakat memiliki akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang ditunjang fasilitas kesehatan yang baik tanpa mengalami kesulitan finansial, ujar Gufron. Ia mengatakan beberapa alternatif solusi yang KPK sampaikan merupakan serangkaian kebijakan yang menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan yang diyakini apabila dilakukan dapat menekan beban biaya yang harus ditanggung BPJS Kesehatan sehingga tidak mengalami defisit. Berikut rekomendasi KPK kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah defisit BPJS Kesehatan. Pertama, pemerintah CQ Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran atau PNPK. 2. Melakukan penertiban kelas rumah sakit. 3. Mengimplementasikan kebijakan urun biaya atau co-payment untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan. 4. Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastrofik sebagai bagian dari upaya pencegahan. 5. Mengakselerasi implementasi kebijakan Coordination of Benefit atau COB dengan asuransi kesehatan swasta. Terkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik. Gufron mengatakan KPK memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan atau fraud yang ditemukan KPK dalam kajian. Sehingga, kata Gufron, kami berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia dibandingkan dengan menaikkan iuran yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS Kesehatan. Demikian, wassalamualaikum.